Tanya udip dalam dunianya le harta kadang-kala ada metuah para jemaah sekalian. Baik sampai hati tanya terikat dengan harta tua ke Allah. Le urang takalan nuranya. Wate mentang gasin masjid sering. Wate mentang papa sujud di saf jamaah hana pernah reda. Wate mentang gasin masjid raptip wate sembayang limang wate tidak pernah beliau alpakan, tapi bacut gejok cobaan oleh Allah Ta'ala, yakni gebi harta dalam udip. Allah mulai gadah menyejamun ibadah subuh tanya pun yang truk masjid urangnya baik subuh jamaah sembahyang yang lain maghrib sekalipun kita berada pada saf yang terakhir, bahkan maah cakap na yang kadang-kala hanali hadir masjid. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah saban sari di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa menikmati indahnya kehidupan berada dalam salah satu taman surga, yakni dalam majlis ilmu. Semoga Allah pula lah yang akan mampu menjaga kita, memberikan hidayah, mengistiqamahkan hati kita untuk senantiasa istiqamah dalam Islam, agama yang mulia. Bahkan mati kita berbalut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat dermawan melebihi daripada angin yang berhembus, seorang nabi yang sangat gemar untuk bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Beliau merupakan pribadi yang kaya, namun tidak dinikmati kekayaan tersebut untuk dirinya sendiri, melainkan diperuntukkan kepada seluruh orang yang berada di sekeliling kehidupan beliau. Nabi Muhammad juga merupakan salah seorang nabi yang bersumber keturunannya daripada Nabiullah Ibrahim dan Ismail, yang akan kita ulas kembali ceritanya, ibrah kehidupan mereka dalam khutbah yang mulia ini. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik, yang telah memberikan sumbangsih, yang telah memberikan dedikasi mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, sehingga Islam yang urung silun adun ada yang tuan pemulia. Para jemaah sekalian, hadir dalam relung hati kita bersama pada hari yang mulia ini, salah satu penyebabnya adalah karena perjuangan para sahabat dalam membantu Rasulullah menegakkan Islam ke seantero dunia. Salawat dan salam kepada para alim ulama mutaqaddimin yang telah mendahului kita, dan kepada ulama-ulama mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang menjadi penerang bagi kitanya orang-orang yang awam yang akan haus terhadap ilmu pengetahuan. Yang tuan pemulia, orang syekh kitanya bersama Abu Rohani, semoga Allah akan menjaga keberkahan umurnya, senantiasa untuk mencerahkan setiap manusia yang akan mendapatkan ilmu dari beliau, dan menakib Allah Ta'ala bersabi dalam lindungan Allah kepada Abu dan keluarga. Kepada Imam Syekh yang kami hormati, seluruh dewan guru, para talabah, jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah ban bandung getanya pemulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melakib Allah adun ado yang luntuan pemulia, uronyo katanya mesapat di bawah masjid yang mulianya. Satu waktu Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Hamba Allah orang syiklun para jamaah sekalian, hana triplik kurang lebih 2 minggu uke ataupun 2 pekan ke depan kita akan menghadapi sebuah hari kemenangan ataupun yang sering disebut dengan Hari Raya Aidil Adha. Bukan bagaimana mekanisme perayaannya, bukan bagaimana kesenangan yang kita dapatkan di sana, tapi apa saja ibrah yang dapat kita petik daripada proklamatornya Hari Raya Aidil Adha, yakni Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Orangnya para talabah jamaah sekalian, Legedanyo akan terbahas bagaimana sepak terjangnya, apakah ibrah dan nasihat yang jid gedanyo cok dari sejarah kehidupannya Nabi Allah Ibrahim dan Ismail sehingga kita integralkan praktek dalam udip gedanyo si uro demi si uro. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada siang yang mulia ini. Yang pertama sekali merujuk kepada Al-Quran surah As-Saffat ayat sikurang peluk sikurang hingga ayat sertuk 2, di mana Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad terhadap sejarah Nabi Allah Ibrahim. Pernah sabuk masa Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud di Irak. Saat itu Nabi Allah Ibrahim selamat, beliau terselamatkan sebagaimana disampaikan dalam kitab tafsir Al-Khazin, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir lain-lainnya, di mana Nabi Allah Ibrahim selamat dari api tersebut. Artinya walaupun api cukup raya, saat Allah berkata dan memerintahkan kepada api, jangan engkau panaskan dirimu, tapi berikan kesejukan kepada Nabi Allah Ibrahim, sehingga saliman, selamat Nabi Allah Ibrahim dari api yang dibakar, yang dinyalakan oleh Raja Namrud pada waktu itu. Setelah selamat Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api yang sangat besar, apakah beliau tetap berada pukul Nabi Ibrahim yang manteng nedu di tempat Raja Namrud? Tidak. Hocit gejak dalam ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi Allah Ibrahim selamat dari api yang sangat besar. Para raja dan pasukannya memilih meninggalkan tempat tersebut. Selamatlah Nabi Allah Ibrahim. Beliau berkata, waqala, berkatalah Nabi Allah Ibrahim, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, aku akan berangkat pergi. Zahibun, berangkat untuk pergi melangkahkan kaki meninggalkan kota Irak ini. Kemana? Ila Rabbi, kepada Tuhanku, sayahdin, yang sungguh akan memberikan petunjuk dalam kehidupanku. Yang selanjutnya urun syiklun ban bandum adun yang luntuan pemulia dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim, nebuk dengan titel Khalilullah. Dijelaskan oleh Imam Asyuti dalam kitab Hasyiah Sawinya bahawa titel Khalilullah itu didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim bukan karena disematkan, semata-mata disematkan oleh Allah, karena gejuk oleh Allah Ta'ala, tetapi terjadinya proses pembuktian yakni melalui sebuah kisah kurban, yaitu menyembelihkan anaknya. Kiban kepegah oleh Imam Asyuti, Nabi Ibrahim setelah beliau hijrah bersama Nabi Lut dan Siti Sarah berangkat pergi ke Palestina, yakni sebuah daerah di negeri Syam. Setiba di sana watai katro kenan Palestina, Nabi Allah Ibrahim nekun nelake ba Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, dilon nejuk sabah umat yang mana umatnya musidraw handitem ikut lon, sebagaimana yang disampaikan oleh para mufassirin, hana musidra urium yang timpatih terhadap ajaran Nabi Allah Ibrahim. Jadi kibat Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, Nabi sidra anak kepada lun yang salih. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahawa anak yang dilakale Nabi Allah Ibrahim auladan,
anak-anak yang iwadan, yang menjadi pegantau daripada kaum-kaum Nabi Allah Ibrahim yang tidak beriman kepada Allah mesidra pun. Sehingga wate singkat cerita, Allah nujuk anak yang pertama, yakni Nabi Allah Ismail. Wate nujuk anak pun dalam kehidupan Nabi Allah Ibrahim, segolong dilayangkan, disematkan titel Khalilullah. Timbullah sifat manusiawinya, karakter dan watak utama watak manusia. Wate kala he sidraw anak yang mana pernah berdoa li Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, umulun ke 86 tahun, golong na mesidraw anu, bahkan kaum tidak mau ikut akan ajaran yang ku praktekkan, yang ku bawakan dalam kehidupan mereka. Nabi ya Allah sidraw anu yang soleh dan taat terhadap perintah drone. 86 tahun Allah nekabulkan nepulahi sidro Nabi yang bernama Ismail selaku anak daripada Nabi Allah Ibrahim. Ya, tidak bayangkan lagi katanya. Para talabah, para santri yang galong menikah, galong berkeluarga, dua roti leh tamu kawin, kadang-kala truk tipluh tun tanya hana gejuk rezeki li Allah Taala hana gejuk anu, tiba-tiba wati truk umu pernikahan tun ke sebelah Allah nejuk sidro anu yang cukup sempurna, jenis kelamin laki-laki, sepo hati yang han senang. Bak saudara ada pegang cuda trip tat kalun pre gepelahe gejuk anu lelun fikir hanale anu lamudep lun Allah Taala takdirkan nejuk sidro anu yang luar biasa, bandung urang akan senang. Bagaimana lagi dengan Nabi Allah Ibrahim? Wadanya timbullah sifat manusiawinya Nabi Allah Ibrahim, syu'batul kullah, karakteristik manusia merasa berat, wadanya sangat sayang dan cinta terhadap anaknya. Wadanya Allah nujuk sabuh cobaan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membuktikan legalitas Khalilullah. Kepu tujuan tengku gejuk cobaan li Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim dengan cara niu sembeli Nabi Ismail. Apa tujuannya? Allah sampaikan li Imam Asyuti, Allah berencana hanjitna menjangkut, mengikat, terpikat, terhubungan terkait cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada selain Allah Ta'ala. Dalam catatan sejarah urang Syiklun Bandung, Nabi Allah Ibrahim nebuk dengan titel Khalilullah karena beliau tidak pernah mempersekutukan Allah lil ghairi, bagi yang lain. Olehnya Nabi Allah Ibrahim nebuk titel Khalilullah karena hati beliau hanya mengikat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadayan geuji oleh Allah Ta'ala, pugutai pantas Nabi Allah Ibrahim ini diberikan titel dengan Khalilullah. Nujuk cobaan na anu 86 tahun geprek. Wadanya timbul sifat manusiawi sangat cinta beliau kepada Nabi Allah Ismail. Truk umu na yang berpendapat 7 tahun, na yang berpendapat 15 tahun. Wadai truk jatah umu falamma balagha ma'ahu sa'ya, mampu bekerja beraktivitas bersama Nabi Allah Ibrahim, truk lumpau daripada truk pesan, truk perintah dari Allah Ta'ala. Singkat cerita, nayusi Nabi Allah Ismail. Watenya uro kelhe malam lumpau yang kelhe itu malam uro raya, yakni malam nahar. Tengok ji Nabi Allah Ibrahim nepina bandung merasa cintanya kepada anak. Tidak boleh melampaui cintanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah dibandingkan dengan cintanya kepada seorang anak. Puasa yang diperlaku oleh Nabi Allah Ibrahim. Necok Ismail, walaupun beliau sangat cinta dan kasih, walaupun beliau sangat sayang dan cinta kepada anaknya, tapi karena ini perintah dari Allah, potong kompas, tidak boleh cinta kepada Allah itu didahului oleh cinta yang lainnya. Necok Nabi Ismail neme bak sabuh tempat anak gata geyusi li Allah Ta'ala. Walaupun sifat mahabbahnya manusia biasa, menyertanya orangnya tak bayangkan nanu tajuk sabuh tempat, tiba-tiba perkaru lengan tajuk baru masikulai perkaru lengan nipok lengan
kita hadir ke rumah sekolah, apapun yang terjadi kita siap dengan resikonya. Yang penting na pembelaan terhadap anak tanyo, dumnan cinta sidro ayah kepada anak. Kiban lam cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail, yang mana Nabi Allah Ismailnya halim, kathirun halim, sidro anak yang sangat sopan santun, lemah lembut, luar biasa bijaksana, bahkan taat terhadap perintah ayahnya, taat terhadap perintah Allah. Waktu ini sampaikan anaknya ke perintah oleh Allah Ta'ala, lun guyusi gata anak, walaupun lun cinta dan sayang kepada kata, tapi ini perintah dari Allah. Saat Nabi Allah Ismail mendengar ayat betulnya perintah dari Allah, betul ini le malam truk suara-suara yang memerintahkan kepadaku untuk menyembelih dirimu, menyeandainya perintah dari Allah ayat if'al ma tu'maru, puput lidrauna puyang geyu oleh Allah Ta'ala. Sehingga watenya singkat cerita terjadilah proses penyembelihan, walaupun geganto oleh Allah Ta'ala dengan kibas, tapi para malaikat menyaksikan bagaimana layaknya, bagaimana betulnya, bagaimana benarnya, pantasnya Nabi Allah Ismail itu disematkan dengan titel Khalilullah. Pu maksud tengku sidrawan Nabi yang tidak terpikat hatinya dengan selain Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sama lagi Nabi Muhammad, tidak pernah menyembah Tuhan selain Allah, maksum daripada ilahin ghairuh. Beliau terselamatkan daripada Tuhan yang lain, sehingga pantaslah diberikan titel dengan Khalilullah. Putra Ibrah yang kita nyucuk dari ceritanya yang pertama, tanyo udip dalam dunianya le harta kadangkala ada metuah para jamaah sekalian. Baik sampai hati tanyo terikat dengan harta tua ke Allah. Le urang takalan nuranyo. Wate mentang gasin masjid sering. Wate mentang papa sujud di saf jamaah hana pernah reda. Wate mentang gasin masjid raptip wate sembayang limang wate tidak pernah beliau alpakan. Tapi bacut gejok cobaan oleh Allah Ta'ala, yakni gebi harta lam udip. Allah mulai gadah menyejamun ibadah subuh, tanyo pun yang truk masjid. Uronyo bek subuh jamaah sembahyang yang lain maghrib sekalipun kita berada pada saf yang terakhir. Bahkan maah cakap na yang kadang-kala hanale hadir masjid. Watai ketanyang pakan tengku dan hanale hadir masjid, ilung na kedai, ilung na belang, ilung na lampu, yang mana sibuk dan uruh hartanya, bahkan na yang pegah, na yang kenlong dafak sail, tanya tak jaga harta salah sabuk daripada makasid syariah. Ingat urang syidun Bandung menyetalampaui cinta katanya kepada yang lain, Allah akan gepelih katanya untuk tidak akan membantunya. Orangnya baik sampai le katanya terjadi dalam kehidupan, bahkan long drone katanya Bandung. Tamita wate-wate luweng untuk tak ibadah kepada Allah. Tamita wate-wate luweng untuk pubut gad kepada Allah. Tamita wate-wate luweng untuk sujud kepada Allah. Kiban citengku kita luangkan waktu untuk beribadah. Menyatakannya tiuro ti malam 20 jam nyan hansip. Kadang-kala tadu tamita rezeki tam menjaga tampo truh an subuh. Hansip wate untuk tanya minta rezeki. Pakar karena hartanya han akan cukup dalam kehidupan kita, sehingga disumpal mulut kita dengan tanuk. Wate mati di baru sip. Kibancit dengku saat dikumandangkan azan di masjid, kita sedang sibuk dengan aktivitas dunia untuk mencari nafkah bagi keluarga. Abaikan, tinggalkan hal tersebut. Pending tiat panggilan Allah Ta'ala lebih penting. Azan asa tengah tajak ulang, kubah aktivitas arah tubuh atu-atu jitnu semayang hana hina di hadapan Allah. Padung nala urung-urung yang sadar gemelaut gami tangkut, tapi watetro jem sembahyang, beliau meninggalkan aktivitasnya walaupun terambang-ambing di atas lautan. Mereka akan menghadap Tuhannya untuk solat, luangkan waktu untuk beribadah. Menyata wate tamita wate luang sabi hana, tapi menyata luangkan wate tapi get dunianya berdipreh hitanyo baik sampai tanyo yang lid dunia. Dunia ini makin dikejar akan makin menjauh. Tapi kalau kita hidup
kiban yang ditentukan oleh Allah Ta'ala wate gepegah le Imam Zainuddin Al-Malibari le Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin terbagi le 8 jam untuk getanya wata minta nafkah, 8 jam untuk tak ibadah, 8 jam untuk tak istirahat. Jadi pergunakan waktu sesuai yang telah ditentukan oleh agama. Sehingga urung Syiklun Bandung baik sampai yang 8 jam untuk ibadah, untuk minta ilmu kepada Allah Ta'ala, kita juga mengambil waktu tersebut untuk mencari nafkah kepada para keluarga. Ini merupakan korupsi terbesar dalam kehidupan gedanya, kiban hidu di hadapan Allah Ta'ala. Maka dari cerita Nabi Allah Ibrahim tersebut menjadi ibrah bagi gedanya, bagaimanapun pahit kehidupan kita dalam dunia, maka adopsikan lagi ke praktek li Nabi Allah Ibrahim. Nah harta tengku kiban cara bermuikat. Nah contoh yang paling sering lah mudip tanya, sidra urang yang jet ke tukang parkir, kiban tukang parkir wate truk moto gop moto Alphard Pajero Sport dan lainnya, singgah ke tempat parkir tersebut. Tidak ada tukang parkir itu yang congkak, sombong dan angkuh. Gedang tukang parkir kepegah long kaya tat orangnya kejut moto hai muderet bak lapak lu. Tidak ada tukang parkir yang berkata demikian. Kenapa? Karena konsep lam udip tukang parkir gesadari dan kepahami bahwa motonya dititipkan oleh pemiliknya. Sehingga sehebat apapun harta, moto yang truk, Honda yang parkir, tidak membuat beliau bangga. Olehnya wate gecok pulang tidak membuat beliau sedih. Terus urang pemilik Fortune dicok pulang, terus urang pemilik Avanza, pemilik Innova, pemilik Pajero Sport, pemilik Alphard diambil, hana sedih tukang parkir pakon. Dari pun termindset dalam pikirannya nyo adalah harta go yang dititip bak ulun Tuhan. Begitu juga kita dalam kehidupan ini, harta yang nabak danyonya milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Tetapi dengan harta tersebut akan membawa kita untuk masuk dalam surga. Le ayat yang kita baca urung Syiklun adun ado yang tulun ulun tuan pemulia para talabah. Dalam firman Allah Ta'ala sering gekeun wate geyu sedekah wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah ligata daripada harta yang lunjuk kehendak Allah Ta'ala, rezeki yang lun putruk, kan harta gedanya, kan rezeki gedanya, kan milik gedanya, tapi dititipkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dengan wab dititip harta tersebut, banyak orang yang bisa masuk surga. Maka orangnya menyikapi hadirnya hari raya Aidil Adha, mari gedaya tak perlu investasi terutama untuk berkurban. Haik dati lemo cok tinuk kambing yang tak pelihara di rumah, juk masjid untuk dikurbankan harta kita. Yang berikutnya sebagai penutup, ibrah kedua bagi para talabah. Nabi Allah Ismail adalah sidra anak yang akhlak dan karakternya luar biasa, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, dan yang ditanya perle praktik dalam udip ada wang tuah. Baik sampai nak kata di dayak, baik sampai nak katanya di dayak tua tak berdoa kurang si yang sudah calo gemita rezeki kepada tanya siang dan malam, sehingga yang jamun kulit katanya gotnya putih jino hitam, kita lupa untuk menghadiahkan samadiyah dan tahlil bagi mereka yang sudah mendahului kita, ataupun doa-doa di sepertiga malam tua dalam tunkan ya Allah Nabi ya Rab bermudah rezeki urung Syiklun yang bicara rezeki untuk kamu di dayah untuk merno ilmu pengetahuan agama. Bagaimana hirup pikuk kehidupan mereka di luar, kami sungguh tidak bisa merasakannya. Tapi urangnya Nabi ya Allah long wujud ke anak yang berguna, akan mampu long dang di ke jenazah urang Syik untuk memimpin proses solat jenazah bagi mereka. Dan berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dikatanya wujud ke anak lagi Nabi Allah Ismail, berbakti kepada perintah ayahnya, tidak membantah terhadap perintah Tuhannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita pada siang yang mulia ini.